Maaf, channel ini bukan untuk kaum milenial. Kami khawatir mereka bisa gagal paham. Hai, buat para mantan. Ketika zaman berubah, kita harus berbenah. Tanpa ragu, kita melangkah. Segala masalah kita bahas dengan renyah. Sobat Imajiner, ada hal menarik ketika kita membaca buku tulisan Ira Krisyanti Dewi, pengantar psikologi media. Dalam membahas hubungan antara tiga komponen, yaitu produsen, baik itu produsen barang maupun jasa, kemudian sisi yang lain ada konsumen, pengguna produk. Nah, ketika membutuhkan arus komunikasi, tentu di sini ada peran media. Nah, ada hal menarik tentang hubungan antara konsumen dengan produsen lewat media. Dalam memanfaatkan kepentingan produsen untuk memberikan informasi kepada konsumen, yang tentu ini muatannya adalah promosi atau iklan, tentu para pemain atau pelaku media akan berlomba-lomba untuk bagaimana menjadi media yang ketika itu merupakan media cetak, media yang banyak pembacanya. Kemudian kalau itu media elektronik, audio berupa radio, tentu bagaimana agar radio itu bisa banyak didengar oleh pendengar, lalu televisi juga banyak ditonton. Yang ini semua tentu akan menarik minat dari para produsen yang akhirnya menjadi pemasang iklan. Nah, dilema berikutnya muncul ketika teknologi bergerak maju, sehingga internet pun juga di situ lewat konten-konten yang ditampilkan membuka peluang untuk masuknya promosi atau iklan. Nah, satu hal menarik yang tentunya ini walaupun dalam pembahasan yang tidak terlalu detail, Yos berikut ini akan berbincang dengan orang yang pernah menjadi pelaku media. Dia pernah bergerak di media cetak. Kemudian ada lagi satu kawan Yos yang dia merupakan pelaku media radio. Sekarang kalau kita melihat media, ya maksudnya media massa, entah itu yang dalam kelompok media massa yang terkait dengan pers, baik itu media cetak, media elektronik, kemudian sekarang ramai lagi dengan yang lebih luas media sosial, itu kan sebetulnya di dalamnya juga kalau kita cermatin ada bisnisnya. Itu nilai bisnis kan ada di medsos. Ketika sudah ditayangkan kan mesti masuk iklan. Nah, itulah berarti kan mampu berpenghasilan juga dari media sosial. Jelas kalau media massa, jelas kita misalnya main di radio, di situ masuk memasang iklan, di koran, majalah dan sebagainya juga seperti itu. Makanya ketika kita kaitkan media dengan bisnis, ya tentu siapa yang mampu mengolahnya secara baik, secara profesional, tentunya kan akan menanggung keuntungan atau bisnis dari media itu kan. Ya, saya kira itu sebuah keniscayaan ya. Artinya gini, apapun sih kita, apalagi kita bicara soal media ya. Soal apapun, kita bicara soal olahraga, ya begitu. Artinya baik dari pemain, dari pelatih, dari itu semua itu segala yang macam yang terkait dengan perangkat dan sampai dia menjadi olahragawan atau penyelenggaraan olahraga, semuanya akan bertumbuh itu. Dan itu menurut saya kewajaran, keniscayaan. Nah, ada yang lebih parah lagi sebenarnya dari proses apa namanya bisnis itu, sampai kepada judi. Iya. Ya, tapi kan di fest saya kira belum sampai ke sana ya. Iya. Kalau di media yang artinya berita gitu kan. Dan sebetulnya kalau lebih jauh lagi ada yang membawa sebuah mission non profit juga sih. Dulu pernah ada di media kami itu produsen sebuah acara yang memberikan paket acara secara cuma-cuma gitu, tanpa silahkan menyiarkan tanpa dipungut apapun. Dia punya pesan apa gitu mungkin malah aneh kan. Iya. Nah, itu kadang-kadang itu. Jadi saya kira dunia akan selalu gitu ya, artinya
saling, karena kebutuhan manusia itu di samping kebutuhan mengekspresikan kebutuhan macam-macam, salah satunya adalah kebutuhan dasar ya, persoalan tadi, persoalan uang, persoalan makan dan seterusnya kan. Nah, sehingga menurut saya persoalannya hanya menurut saya ini, apakah pengaruh terhadap kondisi tadi, kondisi produksinya, kondisi pesmono kaya gila. Pas itu kan dijaga independensinya. Iya. Nah, ketika uang itu mengintervensi kondisi independensinya dari sebuah media, ini yang berbahaya. Jadi boleh, kan? Ya hampir sama lah. Maaf ini ya. Iya. Kita bicara soal demokrasi, kan sah-sah saja. Iya. Tapi ketika demokrasi itu sudah dibeli dengan cara-cara tadi, hilangnya independensi. Independensi kehilangan, hati nuraninya hilang. Iya, betul. Kan gitu. Ya. Kemudian yang jelas lagi, kadang kita selaku konsumen dari informasi itu sebetulnya kita yang dijual sebetulnya. Lah kan perhitungan pemasang iklan kan ratingnya gitu. Dia ketika oplah koran itu banyak kan berarti tarif iklannya tinggi. Beda elektronik baik itu visual maupun audio kan juga, kalau penontonnya banyak, pendengarnya banyak, tarif iklannya juga tinggi. Betul. Yang dijual berarti konsumennya ya. Dulu itu, maaf saya tidak saya sebut apa namanya ya. Tadi sudah media cetak lah. Itu media cetak itu terbesar nasional. Ya. Andaikan dia itu tidak dijual pun, dibagikan cuma-cuma pun sudah pasti. Masih bisnisnya masih beruntung. Masih beruntung. Itu dia. Jadi masih apa namanya ya? Kalau wajar itu sebenarnya kan, saya mau baca, saya beli koran, saya pakai uang dan sebagainya, dan disitulah pemasukan media terkait dengan apa namanya bisnisnya itu, karena korannya laku, majalahnya laku. Nah, pada saat tertentu ketika iklan itu sudah menjadi bagian yang pokok di situ, ya sudah, semuanya diongkosi dengan iklan, dan itu menarik, perkembangan yang semacam itu menarik. Iya, makanya ketika seperti itu termasuk menderitanya kita di daerah kan barangkali seperti itu, Mas Roni. Ketika kita awal ke broadcast, itu paling menderita itu karena kita hanya menjadi corong pemerintah, merilai RRI. Kita tidak boleh membuat berita sendiri juga. Satu itu urusan pembuatan berita. Sekarang kalau urusan bisnis, di mana kita sebagai media yang meneruskan periklanan, iya, bisnisnya. Lah kalau mungkin istilahnya yang terdahulu dimunculkan regulasi tentang jaringan nasional dari media massa non pemerintah, nah itu rabiso kan mending, walaupun sistem relay, tapi kan di daerah ada perusahaan sendiri, anak perusahaan atau apalah gitu, tidak langsung sentral keseluruhan dipegang dari. Mestinya pengembangannya itu ada kebebasan untuk bermedia, jadi dalam arti membuat berita, menjual jasa berita dan jasa broadcastnya, itu ada hak-haknya seperti itu, di daerah pun ada. Cuma ini kan ketika sudah berbicara ke undang-undang, ke PP, itu kan para pemain besar semua di sana, sehingga kan tarik ulurnya kepentingan itu kan luar biasa. Saya yakin kita sebagai rakyat kan merasa ada wakilnya ya ketika ada pembahasan undang-undang ya. Mungkin ketika lahir yang dulu di mana ada pembatasan untuk jangkauan coverage areanya gitu ya, walaupun mungkin nantinya ketika diestafetkan atau direlay itu mungkin bisa, kita masih oke di daerah, berarti masih ada pemain-pemain, Mas Roni. Iya. Di samping pemain juga itu secara kita positive thinkingnya, pemerintah itu melindungi pemain kecil. Iya. Karena public domain, kepunyaan Tuhan ini terbatas kanalnya. Kalau dibiarkan tentu semuanya menjadi rusak. Tetapi ada pembatasan dari sisi teknik, kekuatannya hanya sampai sekian, sehingga walaupun istilahnya code channel atau apa itu, frekuensinya sama, satu radio di Pekalongan, satu radio di Solo. Iya, tapi setelah radius sekian kilometer kan baru boleh tidak nabrak. Jadi artinya semua dilindungi, semua untuk bermain, untuk berusaha, untuk berdagang, itu terlindungi semua kepentingannya waktu itu. Tetapi ini sudah
dilibas oleh internet sekarang. Iya, jadi dilematis banget ya, dalam artian ketika istilahnya untuk arus untuk lalu lintas informasi itu dipermudah dengan adanya internet, tapi di sisi lain memang ada juga yang terlibat ya akibat dari terlibat mundurnya itu internet itu pun karena faktor alamnya milik domain publiknya, itu domain Tuhan itu terbatas juga. Yang sungguh sangat terbatas itu kemampuan berpikir kita karo kemampuan teknologi kita juga. Pada terbatas ya, akhirnya kita nggak dhewe orang iso nututi ciptaan kita sendiri. Iya. Ternyata dikogeke jebule kok piye, dikogeke muncul kesulitan baru kok piye. Iya. Tapi kalau kita akhirnya melihat kenyataan, maksudnya tadi saya menyinggung tentang pemain media di daerah. Kita terutama yang merasa berkecimpung di dalam dunia media radio mulai dari dulu, Mas Roni ya. Jadi merasa bahwa sekarang ini era bagi dunia radio, kalau tidak benar-benar dia mampu meraih maksudnya punya tes yang sama dengan selera masyarakat, ya sudah, maksudnya tinggal tunggu saatnya gitu. Banyak kenyataan membuktikan sekarang pemilik media radio di lokal Pakaluan yang lama kan wis berganti pemilik, sudah ada yang gulung tikar gitu kan. Terus tapi sing pemain baru, misalnya kalau kita di Pekalongan melihat pemain baru Soneta aja yang paling baru. Tapi itu sudah di luar disiplin SWOT, di luar apapun juga. Ya sih orang menabrak itu tapi ponane totok. Tapi kok itu sampai sekarang, sampai saat ini aku nangkono ke kaji niki orang iklan ya. Udah teko dhewe. Lah makanya kalau saya melihat dari kebanyakan yang ada itu satu anomali. Dalam anomali itu yang secara pribadi saya menggali bahwa itu tadi tesnya itu ada yang pas dengan selera masyarakat. Kemudian historisnya itu ada ke nama stationnya. Historisnya kuat banget itu. Yang kuat historisnya. Misalnya katakanlah ada yang membuntuti mengekor seperti itu tesnya, tapi historisnya kan orang bisa diambil orang lain. Orang bisa nyambung. Itu yang barangkali menurut saya kekuatannya di situ. Tapi kalau value tendangannya kan lagu ini kuno kabeh. Lah makanya. Penyajiannya apa anane? Iya. Nah kebetulan ownernya Soneta Musik Roma Irama itu kok bisa kenal karo ownernya Radio Soneta yang bikin. Iya. Dan itu minta izin secara lisan. Oke, saya tidak keberatan Roma Irama. Jadi istilahnya nantinya tidak ada gugatan karena secara lisan sudah ada sudah ada lobby lah gitu ya. Terus ketika Radio Soneta ke proses prosedural, KPI kan meminta harus ada izin dari yang punya brand Soneta itu. Dan itu izinnya tertulis. Ada dipenuhi. Dipenuhi. Wah ya sudah kuat itu. Heran kita itu dari sisi prosedural status hukumnya ya. Iya. Tapi dari sisi jualannya yang dijual lagu-lagunya kuno semua. Memang dominasinya Soneta semua lagunya. Iya. Imajiner, lugas, bersahaja.